Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan analisis yang telah dilakukan pada kegagalan PT Bata Tbk. Eh, un- un- untuk mengampu tugas akhir manajemen strategik yang diampu oleh Ibu Nindya Nuriswati lain. Next. Di sini saya tidak sendiri, ada anggota kelompok 2 yaitu Ataya Nasrona Rulita, Herbie Hasnani Sauzahra Nova Kirana, Ardea Marawi Lujeng, Hervina Putri Oktalifa Setianing Tias, dan saya sendiri Ubaidullah. Sebelum memasuki ke analisis, lebih baik mengenalkan latar belakang dulu. PT Bata Tbk, meskipun memiliki nama yang besar, mengalami kegagalan besar akibat lambatnya adaptasi terhadap tren konsumen dan teknologi digital. Saat pesaing meraih sukses dengan strategi e-commerce, Bata tertinggal dan kehilangan pangsa pasar. Inefisiensi produksi dan biaya operasional tinggi memperburuk situasi, memaksa penutupan banyak toko retail, dan merusak citra merek. Kegagalan ini menyoroti pentingnya inovasi dan respon cepat dalam industri yang terus berkembang. Di sini metodologi yang kami gunakan yaitu studi literatur yang ekstensif, yaitu membangun pemahaman yang kuat tentang sejarah dan kondisi saat ini dari PT Bata Tbk, serta tren industri yang lebih luas. Lalu ada analisis dan kinerja kuantitatif, yaitu mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan, serta memberikan dasar yang kuat untuk menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Next. Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai kinerja PT Bata Tbk dalam konteks industri alas kaki di Indonesia. Kami menilai berbagai strategi bisnis yang telah diterapkan dan dampak sosial dari operasi dan inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan PT Bata dan memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan dalam industri yang sama. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada profil perusahaan dari PT Bata sendiri, didirikan pada tahun 1894 di Zlín, Cekoslovakia oleh Thomas Bata. Masuk ke Indonesia yaitu pada tahun 1931 sebagai importir. Bata mendirikan pabrik pertamanya di Jakarta pada tahun 1937. Tercatat dalam Bursa Efek Jakarta pada 24 Maret 1982. Bata menyelesaikan pembangunan pabrik besar di Purwakarta pada tahun 1994 karena fokus pada sepatu injection untuk pasar kosmetik dan internasional. Bata memiliki pusat inovasi alas kaki internasional di Padua, Italia, dan melayani 83 perusahaan global dengan berbagai koleksi sepatu untuk semua kelompok umur dan pendapatan. Bata dikenal dengan slogan Back to School karena dari merek-merek yang terkenal lainnya termasuk merek Curly, Comfort, Power, Bumble Commerce, Northstar, Pivot, dan Wayne Raven. Kantor pusat Bata Indonesia terletak di Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam visi misi perusahaan ini yaitu visinya harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai masa depan yang dapat dilihat oleh para pemangku kepentingan perusahaan. Dari sehubungnya dengan visi PT Bata Tbk, yaitu memperkuat posisinya sebuah visi
sebagai masa depan yang dapat dilihat oleh para pemangku lainnya sebagai pemimpin industri di sektor alas kaki Indonesia dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan pendek. Untuk misi sendiri, Batasos Tbk yaitu berhasil menjadikan organisasi bisnis alas kaki global yang sangat dinamis, fleksibel, dan memahami kondisi pasar. Selanjutnya, ada struktur organisasi yang dapat dilihat dalam tabel tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah analisis lingkungan bisnis. Yang pertama yaitu analisis spesial PT Bata Tbk. Untuk yang pertama yaitu analisis politik. Indonesia relatif stabil secara politik yang memberikan lingkungan yang kondusif bagi operasional bisnis PT Bata. Namun pergeseran kebijakan pemerintah atau perubahan dalam pemerintahan dapat memengaruhi industri manufaktur. Kebijakan pemerintah mengenai impor dan ekspor dapat mempengaruhi biaya dan akses bahan baku serta pasar ekspor PT Bata. Untuk analisis ekonominya, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dapat meningkatkan daya beli konsumen yang positif bagi penjualan alas kaki. Selanjutnya yaitu tingkat inflasi dan suku bunga mempengaruhi biaya produksi dan daya beli konsumen. Kenaikan harga bahan baku akibat inflasi dapat meningkatkan biaya produksi. Selanjutnya yaitu fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi biaya impor, bahan baku, dan keuntungan dari ekspor. Selanjutnya adalah analisis sosial. Yang pertama, peningkatan kesadaran akan mode dan gaya hidup sehat meningkatkan permintaan terhadap produk alas kaki yang stylish dan fungsional. Selanjutnya yaitu populasi muda yang besar di Indonesia dapat menjadi pasar potensial bagi PT Bata dengan permintaan tinggi untuk produk yang tren dan terjangkau. Selanjutnya yaitu konsumen semakin peduli dengan praktik bisnis yang ramah lingkungan, mendorong PT Bata untuk mengadopsi praktik produksi yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu analisis teknologi. Yang pertama, kemajuan dalam teknologi produksi dan desain dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk PT Bata. Adopsi teknologi juga bisa mengurangi biaya produksi. Selanjutnya yaitu pertumbuhan platform e-commerce memberikan peluang bagi PT Bata untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan melalui penjualan online. Selanjutnya adalah analisis lingkungan. Yang pertama, peraturan yang ketat mengenai limbah industri dan penggunaan bahan berbahaya dapat meningkatkan biaya produksi bagi PT Bata jika tidak mematuhi standar lingkungan. Yang kedua, perubahan iklim dan bencana alam dapat mengganggu rantai pasokan bahan baku dan operasional pabrik. Soalnya adalah analisis legal. Yang pertama, peraturan ketat mengenai hak-hak pekerja dan upah minimum harus dipatuhi oleh PT Bata. Pelanggaran terhadap hukum tenaga kerja dapat menimbulkan masalah hukum dan reputasi. Yang selanjutnya itu perlindungan terhadap desain dan merek dagang sangat penting untuk menghindari pemalsuan produk yang dapat merugikan perusahaan. Next. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength. Bata memiliki posisi kepemimpinan pasar yang kuat dalam industri, sehingga telah membantu perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan produk baru dengan cepat. Bata memiliki jaringan dealer dan jaringan asosiasi yang luas yang membantu dalam memberikan layanan yang efisien kepada pelanggan dan membantu dalam mengelola tantangan kompetitif dalam industri. Selanjutnya, produk Bata memiliki pengenalan merek yang kuat dalam industri, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengenakan biaya premium dibandingkan dengan pesaing dalam industri. Bata juga menyediakan pilihan bauran produk yang lengkap kepada pelanggan, sehingga membantu perusahaan dalam melayani berbagai segmen pelanggan dalam industri. Bata juga telah merambah berbagai bisnis di luar sektor siklus konsumen, sehingga memungkinkan perusahaan mengembangkan aliran pendapatan yang beragam. Selanjutnya yaitu weakness. Yang pertama, industri alas kaki tumbuh lebih cepat daripada perusahaan, sehingga Bata harus menganalisis dengan cermat berbagai tren dan mencari tahu apa yang perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan di masa mendatang. Selanjutnya, internet dan kecerdasan buatan telah mengubah model bisnis secara signifikan dalam industri, mengingat semakin berkurangnya jaringan dealer yang menyebabkan Bata harus membangun jaringan rantai pasokan yang kuat.
Selanjutnya yaitu margin kontor dan operasional yang dapat ditingkatkan dan di masa mendatang dapat memberikan tekanan pada laporan keuangan Bata. Selanjutnya yaitu model bisnis Bata dapat dengan mudah ditiru oleh para pesaing di industri. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu membangun model platform yang dapat mengintegrasikan pemasok, vendor, dan pengguna akhir. Selanjutnya yaitu investasi rendah ke dalam layanan, berorientasi pelanggan, yang dapat menyebabkan pesaing memperoleh keuntungan dalam waktu dekat. Sepatu Bata perlu meningkatkan investasi ke dalam penelitian dan pengembangan, terutama dalam aplikasi berorientasi layanan pelanggan. Selanjutnya yaitu penurunan pendapatan per unit untuk dikarenakan daya saing dalam industri yang menekan profitabilitas. Selanjutnya yaitu opportunity. Yang pertama, meningkatkan regulasi pemerintah, membuat pemain yang tidak terorganisir sulit untuk beroperasi di industri sehingga dapat memberikan Bata peluang untuk meningkatkan basis pelanggan. Selanjutnya yaitu meningkatkan adopsi layanan daring oleh pelanggan, memungkinkan Bata untuk menyediakan penawaran baru bagi pelanggan di industri alas kaki. Selanjutnya, didorong oleh meningkatnya pendapatan yang dapat dibelanjakan, akses mudah ke informasi dan adopsi produk teknologi yang cepat, pelanggan lebih bersedia untuk bereksperimen atau mencoba produk baru di pasar. Selanjutnya yaitu menurunkan biaya peluncuran produk baru melalui mitra retail pihak ketiga dan jejaring sosial khusus. Selanjutnya yaitu inovasi dan kemajuan teknologi yang semakin pesat, meningkatkan produktivitas industri, sehingga memungkinkan para pemasok untuk memproduksi berbagai macam produk dan layanan, sehingga membantu Bata untuk merambah lebih jauh ke produk-produk terkait. Yang terakhir yaitu threats. Yang pertama yaitu pesaing mengejar ketertinggalan dalam pengembangan produk dengan Bata, menghadapi tantangan berat dari pesaing dari internasional maupun lokal. Selanjutnya yaitu hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dapat mempengaruhi rencana pertumbuhan Bata sehingga dapat menyebabkan perang dagang skala penuh yang dapat menghambat potensi untuk memperluas operasi di Tiongkok. Selanjutnya yaitu meningkatnya komoditisasi produk dalam industri. Selanjutnya yaitu ketidakpercayaan terhadap lembaga dan meningkatnya ancaman tindakan hukum bagi Bata karena peraturan dan undang-undang WTO sulit ditegakkan di berbagai pasar. Prosedur hukum menjadi proses yang mahal dan berlarut-larut, sehingga menyebabkan berkurangnya investasi. Selanjutnya yaitu kejenuhan di pasar perkotaan dan stagnasi di pasar perdesaan, dengan adopsi produk yang lambat di daerah pedesaan. Sepatu Bata lebih mahal untuk melayani pelanggan pedesaan daripada di perkotaan, mengingat jarak yang jauh dan kurangnya infrastruktur. Oke, next. Selanjutnya itu analisis industri menggunakan Porter's Five Forces. Yang pertama yaitu ancaman pendatang baru. Ini industri alas kaki memiliki hambatan masuk yang moderat, seperti kebutuhan modal awal yang tinggi untuk produksi dan distribusi, serta pembangunan merek. Selanjutnya yaitu perusahaan besar, seperti Bata, memiliki skala ekonomi yang memberikan keuntungan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan pendatang baru. Lalu, Bata memiliki merek yang dikenal luas dan loyalitas pelanggan yang kuat, yang menjadikan hambatan signifikan bagi pendatang baru. Selanjutnya yaitu kekuatan pemasok. Yang pertama, banyaknya pemasok bahan baku alas kaki mengurangi kekuatan negosiasi mereka terhadap perusahaan seperti Bata. Yang kedua, bahan baku alas kaki cenderung seragam dan mudah diganti, yang menurunkan kekuatan pemasok. Yang terakhir yaitu Bata mungkin memiliki hubungan jangka panjang dengan pemasok tertentu yang dapat meningkatkan kekuatan pemasok dalam negosiasi harga dan kondisi pengiriman. Selanjutnya yaitu kekuatan pembeli. Yang pertama, konsumen memiliki banyak pilihan merek dan produk alas kaki yang meningkatkan kekuatan mereka dalam negosiasi harga dan kualitas. Selanjutnya, kekuatan pembeli meningkat karena mereka mencari produk berkualitas dengan harga yang wajar, memaksa Bata untuk terus berinovasi dan menjaga harga kompetitif. Selanjutnya yaitu loyalitas pelanggan terhadap merek Bata dapat mengurangi kekuatan negosiasi pembeli karena mereka mungkin bersedia membayar premium untuk merek yang terpercaya. Untuk selanjutnya yaitu ancaman produk pengganti. Yang pertama, produk pengganti seperti sandal, sepatu merek lain, atau alas kaki buatan tangan dapat menjadi ancaman. Yang kedua,
Biaya peralihan untuk konsumen yang beralih ke produk pengganti biasanya rendah, sehingga ancaman produk pengganti cukup tinggi. Yang ketiga, produk pengganti dengan fungsi dan kualitas yang setara atau lebih baik dapat menarik konsumen dari Bata. Selanjutnya yaitu bersaing dengan yang pertama, banyaknya pesaing lokal maupun internasional di industri alas kaki meningkatkan tingkat persaingan. Selanjutnya, pertumbuhan industri alas kaki yang stabil mendorong perusahaan yang ketat dalam inovasi, harga, dan pemasaran. Yang terakhir yaitu upaya untuk membedakan produk melalui desain, kualitas, dan pemasaran mempengaruhi intensitas persaingan. Oke, selanjutnya yaitu membahas tentang segmentasi pasar. PT Bata menyediakan sepatu untuk perempuan maupun laki-laki dengan berbagai kelompok umur, mencakup anak-anak, remaja, hingga dewasa. Sepatu ini ditawarkan sesuai dengan berbagai gaya hidup, termasuk untuk orang yang suka olahraga, formal, kasual, dan gaya hidup aktif lainnya. PT Bata memiliki jaringan distribusi yang luas dengan toko yang tersebar di seluruh Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di daerah pedesaan. PT Bata menawarkan produk dengan berbagai kisaran harga yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Ada produk premium untuk kelas atas, produk dengan harga terjangkau untuk kelas menengah, serta produk ekonomis untuk kelas bawah. Perusahaan ini memanfaatkan program loyalitas pelanggan seperti Bata Member Card untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan dan memberikan keuntungan tambahan bagi pelanggan setia. Kemudian, PT Bata menawarkan harga yang kompetitif dengan rentang harga mulai dari 10.000 hingga 200.000. Dengan harga tersebut memungkinkan konsumen untuk memilih produk sesuai dengan anggaran mereka. Kemudian, PT Bata menetapkan strategi harga psikologis, yaitu strategi harga seperti 29.900 digunakan oleh PT Bata untuk menciptakan persepsi harga yang lebih murah sehingga menarik minat beli konsumen. Kemudian PT Bata juga memiliki konsultan penjualan di toko-toko mereka yang membantu membangun hubungan dan kepercayaan dengan pelanggan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih personal. Kemudian PT Bata juga sering mengadakan diskon reguler dan promosi lainnya untuk meningkatkan penjualan, mengelola inventaris, dan menarik pelanggan baru, serta mempertahankan pelanggan lama. Kemudian PT Bata memiliki saluran distribusi tidak langsung. Produk dikirim secara berkala ke toko-toko resmi di seluruh Indonesia dengan memastikan ketersediaan produk yang konsisten. Selain itu, PT Bata juga menawarkan fleksibilitas pembayaran melalui tunai, kartu kredit, dan Bata Member Card, sehingga memberikan kemudahan bagi konsumen. Kemudian untuk strategi produksi PT Bata, PT Bata menyesuaikan produksi berdasarkan data penjualan dan tren pasar untuk mengurangi risiko overstock atau understock. Produksi massal dilakukan untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Sementara fleksibilitas produksi memungkinkan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. PT Bata juga terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan desain sepatu yang sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan konsumen. PT Bata juga menerapkan prinsip lean manufacturing dan sistem just in time untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi pemborosan. PT Bata juga menerapkan prinsip ini untuk memastikan produk berkualitas tinggi dengan biaya produksi yang optimal. Kemudian, dalam rantai pasokan dan manajemen kualitas PT Bata, berkolaborasi secara strategis dengan pemasok untuk memastikan kelancaran pasokan bahan baku dan memanfaatkan sistem ERP untuk pengelolaan yang efisien. PT Bata juga menerapkan manajemen kualitas dengan sertifikasi ISO dan pendekatan peningkatan terus-menerus diterapkan untuk memastikan kualitas produk yang tinggi. Kemudian PT Bata juga fokus pada umpan balik pelanggan yang berguna untuk perbaikan berkelanjutan.
Selanjutnya, PT Bata terus meluncurkan sepatu-sepatu baru yang mengikuti tren pasar terbaru. Misalnya peluncuran sneakers yang menarik perhatian pasar muda. Kemudian, lebih dari 200 model sepatu terbaru dengan desain kontemporer dikembangkan pada setiap tahunnya. Hal ini digunakan untuk memastikan variasi dan inovasi produk yang terus-menerus. Selain itu, PT Bata juga menggunakan bauran pemasaran yang efektif untuk mencapai target pasar, termasuk promosi melalui media sosial, kampanye iklan, dan partisipasi dalam acara-acara fashion. Nah, ini merupakan kinerja keuangan PT Bata dalam 5 tahun terakhir. Dapat dilihat pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan pendapatan. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya penutupan toko, pembatasan aktivitas, dan penurunan daya beli masyarakat sehingga pendapatan pada tahun tersebut mengalami penurunan. Tetapi pada 2021 ke 2022, PT Bata pendapatannya mengalami peningkatan karena pada tahun tersebut aktivitas sudah dilonggarkan, aktivitas dan ekonomi daya beli masyarakat semakin berkembang. Namun pada tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami penurunan lagi. Kemudian pada awal 2024 PT Bata mencatatkan penurunan rugi bersih menjadi 13,85 miliar, turun sekitar 49% dari tahun sebelumnya. Kemudian penjualan turun sebesar 16,6% sehingga menjadi 136,8 triliun dengan dominasi penjualan domestik pihak ketiga. Pada 2024 ini aset naik menjadi 665,93 miliar dan ekuitas turun menjadi 117,76 miliar. Akibat dari penurunan pendapatan ini, perusahaan menghadapi tantangan. Kemudian pada tahun 2024, PT Bata menutup pabrik di Purwakarta karena dampak COVID-19. Kemudian untuk kinerja non-keuangan PT Bata fokus pada program loyalitas, tim layanan pelanggan yang responsif, dan garansi kualitas produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. PT Bata juga melakukan kampanye pemasaran yang inovatif dan partisipasi dalam acara sosial dengan yang membantu memperkuat reputasi merek di mata konsumen. PT Bata menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada Bata Children Program, yaitu program ini memberikan bantuan beasiswa dan perlengkapan sekolah kepada anak-anak yang membutuhkan. Yang kedua ada Bata Home Shelter Project, yaitu PT Bata terlibat dalam pembangunan rumah layak huni untuk komunitas yang kurang mampu. Dan yang terakhir ada program lingkungan. PT Bata inisiatif menggunakan bahan baku ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang efektif dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Di sini ada tantangan dan masalah. Tantangan dari internal yaitu efisiensi operasional, yaitu mengelola produksi agar lebih efisien dan sesuai dengan permintaan pasar dapat menjadi tantangan besar. Lalu ada untuk memastikan kualitas produk yang konsisten dan sesuai standar. Lalu ada tantangan sumber daya manusia, yaitu mempertahankan dan mengembangkan keterampilan karyawan. Dan juga menjaga tingkat turnover karyawan tetap rendah. Lalu selanjutnya ada inovasi produk. Masalah berinovasi dan pengembangan produk baru. Itu susah mengikuti tren mode dan preferensi konsumen yang cepat berubah. Lalu di sini ada tantangan eksternal, yaitu persaingan pasar, kompetisi domestik dan internasional dengan pasar semakin kompetitif. Lalu ada produk impor, terutama dari negara-negara dengan biaya produksi lebih rendah. Perubahan ekonomi yang fluktuasi nilai tukar mata uang jadi lebih tinggi dan rendah. Ada perubahan ekonomi yang lambat,
inflasi atau resesi. Lalu ada regulasi dan kebijakan pemerintah, yaitu perubahan kebijakan tarif dan bea cukai. Ini memenuhi regulasi terkait lingkungan dan perekonomian. Lalu ada perubahan preferensi konsumen, yaitu konsumen menginginkan produk yang fungsional, modis, dan ramah lingkungan. Adanya juga peningkatan kesadaran akan kesehatan. Baik, untuk selanjutnya yaitu solusi dan rekomendasi beberapa saran dan strategi jangka pendek yang dapat diterapkan oleh PT Sepatu Bata untuk menghadapi tantangan internal dan eksternal. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi operasional melalui teknologi dan sistem manajemen yang lebih baik. Yang kedua, berinovasi dalam desain dan material untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan karyawan melalui program pelatihan yang berkelanjutan. Yang keempat, diversifikasi produk dan pasar untuk mengurangi risiko. Dan kelima, mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan tuntutan konsumen yang peduli lingkungan. Nah, di sini berikut rekomendasi untuk keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang PT Sepatu Bata Tbk. Yang pertama yaitu investasi dalam teknologi otomasi untuk lini produksi dan sistem manajemen berbasis data untuk efisiensi operasional yang lebih baik. Yang kedua, mengimplementasikan program kesejahteraan yang komprehensif untuk meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan strategi pemasaran digital yang efektif untuk meningkatkan kejangkauan dan interaksi dengan konsumen. Yang keempat, menganalisis risiko secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi ancaman terhadap bisnis. Yang terakhir yaitu memantau perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi operasi bisnis dan pastikan perusahaan selalu mematuhi standar dan peraturan yang berlaku. Nah, terakhir kesimpulan yaitu PT Bata Tbk memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tahun 1894 di Cekoslowakia dan telah berkembang menjadi perusahaan sepatu terkemuka di Indonesia. Nah, perusahaan ini terus berupaya untuk mempertahankan relevansinya di tengah persaingan yang semakin ketat, perubahan tren konsumen yang cepat, dan tantangan operasional yang kompleks. Nah, PT Bata Tbk ini memiliki fondasi yang kuat dengan merek yang dikenal luas, jaringan distribusi yang baik, dan kesadaran akan pentingnya inovasi serta pengelolaan biaya produksi untuk tetap kompetitif. Perusahaan perlu memanfaatkan peluang di e-commerce dan pasar internasional sembari mengatasi ancaman dari persaingan dan perubahan regulasi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Nah, faktor-faktor seperti stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, perubahan gaya hidup, inovasi teknologi, regulasi lingkungan, dan kepatuhan hukum mempengaruhi strategi operasional dari perusahaan PT Bata Tbk ini. Nah, analisis SWOT sendiri menunjukkan bahwa PT Bata memiliki kekuatan dalam merek yang kuat dan jaringan distribusi yang baik. Namun, perlunya tetap berinovasi dan mengelola biaya produksi yang tetap berkompetitif. Nah, perusahaan ini dihadapkan pada tantangan dari berbagai aspek seperti persaingan industri, fluktuasi nilai tukar, perubahan iklim, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Nah, strategi-strategi yang diterapkan oleh perusahaan ini bertujuan untuk mengatasi tantangan jangka pendek dan membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang agar tetap kompetitif dan relevan di pasar yang terus berkembang ini. Nah, perusahaan perlu terus berinovasi, mengelola biaya produksi, memanfaatkan peluang di e-commerce dan pasar internasional, serta mengatasi ancaman dari persaingan dan perubahan regulasi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari analisis yang telah dipaparkan. Terima kasih telah menonton.